tersenyum di tengah bayangan, bahagia di sekitar orang yang menindas kita. Ada satu pertanyaan yang dulu sering saya tanyakan pada diri sendiri. Apakah mungkin kita bisa bahagia di tengah orang yang menyakiti kita? Waktu itu, saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya tahu bahwa saya hidup dalam dunia yang seolah memeluk orang-orang kuat dan membiarkan orang lemah tergilas. Saya hanya tahu bahwa tidak semua luka berdarah dan tidak semua yang tertawa itu bahagia. Saya pernah berada dalam ruangan yang penuh tawa, tapi merasa seperti tenggelam. Pernah bekerja di tempat di mana setiap prestasi saya diambil alih oleh seseorang yang lebih pandai bicara, lebih lihai berakting, dan lebih dekat dengan atasan. Saya pernah menjadi bahan lelucon hanya karena saya diam, karena saya tidak pernah membalas, karena saya memilih untuk tidak bertarung. Dan orang-orang bilang, saya lemah. Tapi entah kenapa, dalam diam saya itu, ada benih yang pelan-pelan tumbuh. Benih kesadaran bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih keras suaranya, atau siapa yang menang dalam debat, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap merasa utuh, meskipun ada yang mencoba merobek kita dari dalam. Satu, mereka mungkin menang hari ini, tapi bukan selamanya. Saya belajar bahwa orang yang menindas tidak selalu menang. Mereka hanya menang dalam permainan pendek. Mereka menang karena mereka tahu bagaimana menyakiti, bukan bagaimana menyembuhkan. Mereka menang karena dunia sering lebih cepat memberi panggung pada yang lantang, bukan yang bijak. Tapi hidup bukan tentang hari ini saja. Hidup itu panjang. Dan waktu punya cara yang sangat adil untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar menang. Ada satu rekan kerja saya dulu yang selalu menjatuhkan saya di depan umum. Kritiknya tajam, sering tak berdasar, tapi penuh percaya diri. Saya hanya tersenyum, meskipun dalam hati saya hancur. Tapi saya terus bekerja, terus belajar, terus memberi yang terbaik. Tahun berlalu. Dia pindah. Lalu akhirnya dikeluarkan dari tempat kerjanya yang baru karena kebiasaan yang sama. Sementara saya, yang dulu dianggap lemah, justru diminta kembali untuk menjadi mentor bagi yang lain. Dan saat itulah saya sadar, kita tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk bisa berdiri tegak. Dua, bahagia. Bukan tentang lingkungan tapi tentang kendali. Banyak orang percaya bahwa untuk bahagia, kita harus dikelilingi oleh orang-orang baik, suasana yang suportif, dan kata-kata yang menguatkan. Tapi kenyataannya, hidup tak selalu memberi kita itu semua. Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang bekerja dengan kita, siapa yang duduk di meja makan bersama kita, siapa yang menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Saya belajar bahwa kendali atas diri sendiri adalah harta paling mahal. Ketika saya belajar untuk tidak bereaksi berlebihan atas hinaan, ketika saya mulai mengerti bahwa emosi saya bukan milik orang lain, saat itulah saya mulai bebas. 3, jangan mencoba menyenangkan mereka. Bahagia bukan tugas mereka. Salah satu kesalahan terbesar saya dulu adalah terus mencoba membuat mereka yang menyakiti saya, menyukai saya. Saya pikir, jika saya cukup baik, cukup membantu, cukup ramah, mereka akan berubah. Tapi yang terjadi, mereka semakin merasa bisa menginjak. Akhirnya saya sadar, kita tidak bertanggung jawab atas cara orang memperlakukan kita. Tapi kita bertanggung jawab atas cara kita memperlakukan diri sendiri. Saya berhenti mencari validasi dari mereka. Saya berhenti berharap mereka berubah. Yang saya ubah adalah cara saya melihat diri saya sendiri. Saya mulai menulis jurnal, menyebutkan setiap hal baik yang saya lakukan, sekecil apapun itu. Saya belajar memberi pujian untuk diri saya sendiri. Saya mulai menghargai keberadaan saya, meskipun orang lain tidak. Dan anehnya, di situ saya mulai merasa damai. Pati, temukan cahaya di tempat yang tak terduga. Kadang, kita terlalu fokus pada yang menyakiti, sampai lupa bahwa di sekitar kita mungkin ada 1-2 orang yang diam-diam peduli. Saya ingat suatu hari yang berat. Saya baru saja dibentak di depan banyak orang oleh atasan saya, karena kesalahan yang bukan saya buat. Saya duduk di toilet kantor, mencoba menyembunyikan air mata. Saat saya keluar, ada seorang OB yang memberi saya sebotol air dan berkata, "Sabar ya Kak. Kakak orang baik, Tuhan pasti lihat." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh bagian hati saya yang paling dalam. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari orang-orang besar, tapi dari mereka yang diam-diam membawa cahaya. Kita hanya perlu membuka mata dan hati.
5. Membuat batasan adalah tanda cinta diri. Bertahan bukan berarti membiarkan. Bahagia bukan berarti terus diam meskipun diinjak. Ada titik di mana kita harus berkata, cukup. Saya belajar bahwa membuat batasan bukan berarti jahat, tapi bentuk tertinggi dari menghormati diri sendiri. Saya mulai berani berkata tidak. Saya mulai menjaga jarak dari orang-orang yang hanya hadir untuk menyakiti. Saya mulai menyusun hidup saya kembali, membangun lingkungan baru, meski butuh waktu. Dan dari situ, saya mulai mengenal arti bahagia yang lebih jernih. Bahagia bukan karena dunia berubah, tapi karena saya berubah. Santashi jangan jadikan diri sendiri cermin dari perlakuan mereka. Salah satu jebakan terbesar dari hidup di tengah penindasan adalah kita mulai percaya bahwa kita memang layak ditindas. Kita mulai berpikir bahwa kita tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Padahal kenyataannya bukan begitu. Orang yang menindas seringkali menyimpan ketidakbahagiaan dalam dirinya sendiri. Mereka menyerang karena mereka sendiri sedang terluka. Mereka merendahkan karena mereka takut tidak lebih tinggi. Jadi saat kita mulai percaya bahwa kita kurang, ingatlah satu hal. Cara orang memperlakukan kita tidak mencerminkan nilai kita. Itu mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kita. 7. Jadikan luka sebagai bahan bakar, bukan beban. Setiap hinaan yang saya terima dulu, setiap perlakuan buruk saya simpan. Bukan untuk dendam, tapi untuk pengingat bahwa saya tidak akan pernah memperlakukan orang lain seperti itu. Untuk pengingat bahwa saya bertahan, dan karena itu saya menjadi lebih kuat. Saya mulai menulis, bercerita, membagikan pengalaman saya pada orang-orang yang mungkin pernah merasa seperti saya. Kecil, tidak dianggap, diremehkan. Dan dari sana saya menemukan makna baru, bahagia bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dibagikan. Selain mereka tidak berubah, mungkin karena tugas mereka memang membentuk kita, bukan menyenangkan kita. Saya percaya bahwa dalam hidup ada orang-orang yang dikirim bukan untuk membuat kita bahagia, tapi untuk membuat kita tumbuh. Mereka datang sebagai ujian, sebagai cermin, sebagai tantangan. Tanpa mereka, mungkin saya tidak akan belajar berdiri sendiri. Tanpa mereka, mungkin saya tidak akan mengenal diri saya sedalam ini. Dan tanpa mereka, mungkin saya tidak akan pernah tahu bahwa bahagia bisa kita temukan bahkan di tempat tergelap sekalipun, jika kita membawa cahaya dari dalam diri. Bagian 2. Saat luka menjadi jendela, bukan dinding. Aku tidak pernah menyangka bahwa luka yang paling dalam bisa menjadi pintu masuk ke dalam versi terbaik dari diriku. Dulu aku kira luka adalah akhir, bahwa rasa sakit karena diabaikan, direndahkan, atau dipermalukan akan membentuk dinding yang membuatku susah bergerak. Tapi ternyata, luka bukan dinding, ia bisa jadi jendela. Melalui jendela itu, aku mulai melihat dunia dengan mata baru. Lebih dalam, lebih peka, lebih jujur. 1. Aku pernah hancur, benar-benar hancur. Ada masa ketika semua terasa gelap. Aku bangun pagi dengan perasaan ingin tetap bersembunyi di bawah selimut. Bukan karena malas, tapi karena takut. Takut menghadapi dunia yang penuh suara sinis dan tatapan penuh penilaian. Bayangkan, setiap kali aku bicara dalam rapat, seseorang pasti menyela. Setiap ideku dianggap kurang matang, meskipun ide itu belakangan justru dipakai, tanpa namaku disebut. Aku pernah pulang kantor sambil menangis diam-diam di angkutan umum, mencoba tidak terlihat rapuh. Tapi hatiku retak di banyak tempat. Saat itu aku sadar, tidak semua kekerasan berbentuk fisik. Ada kekerasan yang halus tapi mengikis, seperti pelan-pelan dilupakan, diabaikan, dibuat merasa tidak penting. 2. Titik balik. Saat aku memilih tidak membenci, ada satu titik dalam hidupku ketika aku mulai lelah. Tapi bukan lelah karena ditindas, aku lelah membenci. Kebencian itu berat, ia menempel seperti racun. Aku membawanya ke rumah, ke tempat tidur, bahkan ke mimpi. Aku mulai melihat dunia dalam warna abu-abu. Semua orang terasa seperti ancaman. Aku jadi mudah curiga, mudah marah, mudah merasa tak cukup. Sampai akhirnya aku sadar, mereka yang menyakitiku sudah pergi, tapi lukanya tetap hidup karena aku terus memeliharanya. Maka aku memutuskan satu hal, aku tidak akan membenci lagi. 3. Membuka diri pada hal-hal yang membuatku hidup. Aku mulai mencari tempat di mana aku bisa bernapas. Menulis jadi salah satunya.
Lewat tulisan, aku bisa berkata jujur tanpa takut dipotong. Aku bisa menangis lewat kata-kata tanpa harus merasa lemah. Di situ aku menyadari, ternyata saat kita mulai mengungkapkan luka dengan cara yang sehat, luka itu perlahan menyembuh. Aku juga mulai membuka diri pada komunitas baru, orang-orang yang tidak menuntutku untuk menjadi sempurna. Mereka hanya ingin aku menjadi aku. Salah satu dari mereka pernah bilang, kita tidak perlu selalu kuat. Kadang bertahan pun sudah cukup mulia. Kalimat itu seperti air di tengah padang pasir, membasahi bagian diriku yang sudah lama kering. Fight bahagia. Itu tidak tiba-tiba, ia dibangun setiap hari. Banyak orang pikir kebahagiaan datang begitu saja. Tapi sebenarnya ia seperti rumah. Kita harus meletakkan batunya satu persatu. Mulai dari kebiasaan kecil, bangun pagi dan bersyukur, membuat teh hangat untuk diri sendiri, berjalan pelan sambil menikmati langit. Aku mulai menata ulang pikiranku setiap pagi. Alih-alih mengeluh tentang orang-orang yang menyakitiku, aku bertanya, apa satu hal baik yang bisa kulakukan hari ini untuk diriku sendiri? Kadang jawabannya sederhana. Diam saat ingin membalas, tersenyum pada orang yang menyapa, tidak membuka media sosial saat hati sedang keruh. Sedikit demi sedikit, fondasi itu menguat. Lemke, aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Salah satu pelajaran terpenting dalam hidupku adalah ini. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan keinginan untuk membalas. Mereka yang menyakitiku tak semua berubah. Beberapa bahkan masih tertawa seolah tak pernah bersalah. Tapi aku tidak ingin hidupku berhenti di masa lalu. Aku memilih berjalan maju, tanpa dendam, tanpa beban. Aku tidak menghapus memori itu, tapi aku mengubah cara melihatnya. Dulu luka itu kubawa seperti rantai di kaki. Sekarang luka itu menjadi lencana, tanda bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Tentang diam yang tidak lagi takut. Dulu diamku adalah bentuk ketakutan. Aku diam karena takut disalahkan, takut dikira lemah, takut dibenci. Tapi sekarang diamku berbeda. Diamku adalah bentuk kedewasaan. Aku diam bukan karena tak bisa bicara, tapi karena aku memilih tenang. Karena aku tahu tidak semua suara layak dijawab. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Dalam menjaga batin tetap damai meskipun dunia luar bising. Diamku sekarang adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. 7. Aku tidak sendiri, dan kamu pun tidak. Mungkin yang paling menyakitkan dari ditindas adalah perasaan sepi. Seolah kita sendirian dalam penderitaan. Tapi ternyata tidak. Banyak orang terluka, banyak yang diam seperti aku dulu. Dan saat aku mulai berbagi kisahku, aku bertemu mereka, yang juga pernah merasa tidak dianggap, yang juga pernah dilecehkan secara emosional, yang juga pernah ingin menyerah. Kami berbagi cerita, saling mendengarkan, saling menguatkan. Seth, aku memilih bahagia sekalipun dunia tidak mendukung. Sekarang aku sudah di tempat yang berbeda. Secara fisik, mungkin aku masih di lingkungan yang sama, tapi secara batin, aku telah berpindah. Aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada siapapun. Bukan pada pasangan, bukan pada teman, bukan pada bos. Bahagiaku adalah keputusanku sendiri. Aku memilih untuk tertawa meski hari berat. Memilih untuk merayakan kemenangan kecil meski tak ada yang melihat. Memilih untuk menyayangi diriku sendiri meskipun dunia menolak. Aku bahagia bukan karena semua baik-baik saja. Aku bahagia karena aku tahu aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Luka tak akan menghancurkanmu jika kau belajar memeluknya. Kalau kamu hari ini masih hidup di tengah orang yang terus menyakiti, ingatlah, kamu tidak ditakdirkan untuk terus menderita. Mungkin kamu tidak bisa langsung pergi. Mungkin kamu harus bertahan sedikit lebih lama, tapi kamu bisa memilih untuk tidak hancur di dalam. Peluk lukamu, akui rasa sakitnya, tapi jangan biarkan itu mengubah siapa kamu sebenarnya. Karena bahagia bukan soal siapa yang berada di sekitarmu. Bahagia adalah tentang siapa kamu. Saat dunia seolah memaksamu menjadi orang lain, tapi kamu tetap memilih menjadi dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang paling tenang, sekaligus paling luar biasa.